Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Anopianti. Saya adalah mahasiswa pendidikan biologi tahap 2 dengan nomor peserta 2015 020 64423 dan nomor NIM 2005 4371158. Hari ini pada tanggal 23 November 2020 akan melakukan ujian kinerja. Semoga berkenan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, sehat keadaannya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, kita sehat semua. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mengingatkan lagi protokol kesehatan kita. Pertama, apa? Mencuci tangan. Yang kedua, Pakai masker. masker. Yang ketiga, Jaga jarak. jaga jarak. Kemudian ruangan kelas kita ini sepertinya kurang bersih. Tolong ada sampah itu di bawah, tolong diambil. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya anak-anak ya. Iya, Bu. Abdul Hafiz ada? Ahmad Rizky? Ada ya? Anggi? Ada. Kartika? Arya? Ayu Firanika? Dendi? Devi? Desti Ilham? Dila? Hadir? Evi? Kuswatun Hasanah? Hadir? Marisa Bella? Oke. Mesiana? Muhammad Febri? Muhammad Ronaldo? Sakit ya? Sakit, Bu. Sakit. Semoga cepat sembuh ya untuk Ronaldo-nya. Pupus? Hadir. Reno? Hadir. Rosi? Sandra? Safarudin? Oh, Safarudin ini sudah izin sama Ibu. Kemudian Selvia? Sherly Carmila? Sis Dayanti? Umiyatun Nadia? Wendy Kosbini? Ada? Wulandari? Yenita? Yuni Kartika? Ya, datang semua ya. Alhamdulillah hari ini cuma beberapa teman Anda yang tidak bisa hadir dan semoga kita doakan teman Anda yang sakit itu lekas sembuh, yang berhalangan datang nanti bisa datang lagi ke pembelajaran kita hari ini. Baiklah, supaya kita hari ini lebih semangat lagi belajarnya, kita yel-yel dulu ya. Iya, Bu. Oke, masih ingat yel-yelnya? Masih. Masih. Apa? Masih ingat nggak? Saya anak IPA. Suka biologi. Ya, yes. Oke. 1, 2, 3. Saya anak IPA suka biologi. Yes. Oke, udah semangat? Sudah. Sudah cukup semangat. Sudah mulai banyak tampak senyumnya walaupun dibalik masker tapi matanya mengecil, berarti benar-benar udah senyum. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu minta dulu. Ini ada gambar. Ini seperti gambar apa ya? Virus. Apakah ini virus? Bukan. Bersih. Orang lagi Bersih. Kemudian kelihatan apa ini, Nak? Cairan. Cairan. Jadi ada sesuatu ketika kita bersih, memang kelihatan tidak terlihat, tapi ada sesuatu yang keluar dari rongga mulut kita. Dan itu bisa saja berupa virus. Dan yang sekarang lagi viral-viralnya virus apa saya? Virus corona. Virus corona. Nah, apa yang Anda ketahui mengenai virus corona ini? Ada yang tahu? Apa yang Anda ketahui soal virus corona?
HIV/AIDS, kemudian menghubungkan dampak ekonomi dan sosial akibat serangan virus termasuk COVID-19 dan HIV/AIDS. Kemudian Anda membuat poster tentang HIV/AIDS dan COVID-19. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita. Jadi pembelajaran ini Anda harus bisa. Jadi Anda bisa menjelaskan dampak negatif dari virus ini, Anda bisa menjelaskan ciri-ciri dari virus ini, kemudian Anda bisa menampilkan bagaimana cara menghindarinya. Kemudian Anda juga harus bisa menunjukkan apa sih dampak dari virus ini terhadap ekonomi kita, dan terakhir nanti Ibu minta Anda membuat poster mengenai HIV dan coronavirus. Bisa? Bisa. Baiklah, adapun pentingnya kita mempelajari dari materi ini, jadi Anda bisa mengaplikasikan bagaimana cara Anda menghindari diri dari virus. Kemudian Anda juga bisa mengetahui ciri-ciri orang yang sakit HIV/AIDS ataupun sakit corona ini Anda bisa tahu. Kemudian Anda bisa memberi pengetahuan kepada orang sekitar Anda, termasuk juga ayah dan ibu Anda. Mungkin ada yang punya nenek, bahwa orang yang sudah lanjut usia itu rentan terhadap virus corona ini. Jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama nanti Anda akan mengamati 2 buah dari video pembelajaran yang Ibu ambil dari YouTube. Kemudian Anda melakukan diskusi kelompok mengenai video. Jadi Anda menganalisa apa isi video tersebut. Kemudian Anda membaca modul. Jadi modul mengenai coronavirus dan HIV/AIDS. Kemudian Anda melihat sumber belajar lainnya. Nanti ada link-link yang Ibu kasih di dalam LKPD dan modul. Kemudian Anda mengisi LKPD. Kemudian Anda presentasi kelompok. Jadi Anda nanti mempresentasikan apa kegiatan Anda. Kemudian Anda nanti ada evaluasi dengan mengerjakan soal. Kemudian ada penilaian. Jadi penilaian ini ada penilaian kognitif, ada penilaian psikomotor, ada penilaian afektif. Jadi nanti saya lihat apakah dilihat dari post-testnya, nilai kognitifnya, pengetahuan Anda. Kemudian saya lihat juga bagaimana keterampilan Anda dalam presentasi. Bertanggung jawab nggak? Bisa nggak Anda berpresentasi? Atau bisa nggak Anda istilahnya mengungkapkan apa istilahnya permasalahan di dalam video tersebut? Bisakah keterampilan Anda dalam menyampaikan ide-ide Anda? Itu akan saya nilai di dalam format khusus, yaitu lembar observasi. Jadi ini akan kita ambil nilainya untuk nilai psikomotor Anda dan afektif Anda, kemudian nilai kognitifnya. Mengerti? Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu melakukan pretest dulu. Jadi Ibu mau melihat kemampuan awal Anda mengenai materi ini. Jadi isilah sesuai kemampuan Anda. Ya, ini ada 10 soal pilihan ganda. Jadi silakan Anda isi, buat bulatan yang mana jawaban yang Anda pilih. Baiklah, kita akan menonton, Ibu akan tayangkan video kita mengenai coronavirus. Jadi nanti ada 2 video, coronavirus dan HIV/AIDS. Anda lihat di dalam video itu ada apa, Anda amati, Anda analisa apa yang ada di dalam video yang sudah Ibu tayangkan. Kemudian Anda catat, kemudian kita lihat permasalahan di dalam videonya tadi. Apa permasalahan yang ada di dalam video tadi? Kemudian Anda juga mengisi LKPD, nanti membentuk kelompok. Kita bentuk kelompok kecil yang isinya 4 atau 5 orang. Jadi Anda nanti berdiskusi, kemudian mengisi LKPD yang akan saya bagikan dan membaca modul. Jadi untuk sekarang kita tonton dulu video pembelajarannya, yaitu mengenai coronavirus. Beberapa hari yang lalu, Presiden RI, Bapak Jokowi mengonfirmasi adanya kasus corona di Indonesia. Lalu sebenarnya apa itu virus corona? Pada Desember 2019,
tersebut adalah 2019 novel coronavirus. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan darurat kesehatan global karena virus corona telah menewaskan lebih dari 2. Kira-kira apa yang ada di dalam video tadi? Cara mencegah virus corona. Cara mencegah virus corona. Gejala dan ciri-ciri orang yang terpapar virus corona. Gejala dan ciri-ciri orang yang kena virus corona. Ada lagi? Orang-orang yang rentan terkena virus corona. Orang-orang yang rentan terkena virus corona. Jadi video tadi pas Anda lihat itu ada istilahnya pengetahuan mengenai virus corona. Video kedua kita mengenai HIV/AIDS. Silahkan Anda tonton, Anda analisa lagi, Anda lihat ada apa di dalam video ini. Nanti saya tanya ya. Iya, Bu. Oke, silahkan ditonton. Immunity deficiency virus yang menyerang sel darah putih dalam tubuh atau limfosit yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Jadi imunitas. Sudah Anda tonton? Sudah Anda amati tadi? Ayo, apa yang ada di dalam video tadi? Baiklah, coba yang di ujung sana, apa yang Anda tahu? Virus HIV ditemukan di Provinsi Bali. Oh, di Provinsi Bali. Jadi dia pertama sekali HIV/AIDS itu ada di Provinsi Bali. Kemudian siapa lagi yang tahu? Boleh tunjuk tangan. Perjalanan HIV menuju AIDS, periode jendela 1-3 bulan, HIV positif 5-10 tahun, gejala mulai muncul 1 bulan, positif AIDS. Baiklah, terima kasih Novi. Ada lagi yang mau menambahi? Oke, silakan. Penyebab AIDS adalah yang pertama, seks bebas, yang kedua, bergantian jarum suntik, yang ketiga, virus HIV/AIDS itu dapat ditularkan dari ibu hamil ke anaknya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Risa. Nah, karena kalian sudah melihat dan menganalisis isi dari video tadi, ada 2 video yang sudah kita ini. Nah, sekarang saya bagikan RKPD. Jadi nanti Anda bentuk kelompok-kelompok kecil. Isinya kita bikin 5 kelompok ya. Nanti di sini ada 5 pertanyaan. Anda lihat pertanyaannya, kemudian ada juga link-link YouTube di dalam RKPD ini. Anda tonton, Anda lihat, kemudian Anda isi. Dan sekarang silakan Anda membentuk kelompoknya. Silakan diatur kelasnya untuk membentuk kelompok kecilnya. Kelompok. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Tolong Anda isi LKPD ini. Kemudian itu Anda sudah menyiapkan poster. Jadi nanti saya minta Anda menampilkan poster yang sudah Anda buat. Dibagi nak, kelompok ini kan ada beberapa pertanyaan, silakan dibagi ke teman-temannya biar teman-temannya juga bisa mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ya. Nanti kalau ada yang tidak jelas, silakan tanya ke saya. Mungkin ada kata-katanya yang salah dalam pengetikan, boleh Anda tanyakan. Oh, yang ini kan ciri-ciri. Jadi nanti Anda tadi ingatkan apa yang sudah tadi. Anda tulis. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Apa ciri-ciri yang Anda ingat dari video tadi? Apakah video tadi perlu diceritakan lagi? Langsung masukkan. Masukkan. Ada yang perlu dibantu? Ada yang tidak mengerti? Ada ya? Ini bisa jawabnya yang ini. Merinci. Enggak? Bisa ya? Ada yang perlu bantuan? Bisa? Bisa apa?
Baiklah, sudah diisi LKPD-nya? Sudah. Kelompok mana dulu Ibu bagi aja ya. Kelompok 1 itu menjawab pertanyaannya nomor 1. Kelompok 2 itu pertanyaannya nomor 2. Kelompok 3 itu pertanyaannya nomor 3. Dan kelompok 4 itu menjawab pertanyaannya nomor 4. Kemudian kelompok 5 itu menjawab pertanyaan yang nomor 5. Sudah selesai semua kan? Sudah. Nah, silakan kelompok 1 memaparkan hasil jawabannya mengenai LKPD kita. Baiklah, saya akan memaparkan jawaban untuk soal nomor 1. Bagaimana sikap Anda jika ada salah satu anggota keluarga atau tetangga yang terkena COVID-19? Jawabannya, yang pertama, tidak mengucilkan. Yang kedua, memakai APD ketika ke rumah tetangga yang terkena COVID. Yang keempat, membantu membeli keperluan tetangga sehingga mereka tidak keluar rumah. Yang kelima, tetap menjaga jarak. Yang keenam, menyemprotkan disinfektan di lingkungan sekitar. Oke, terima kasih. Pakai ketika ada tetangga Anda terkena COVID-19, masker, kemudian siap, disinfektan. Nah, jadi Anda menyiapkan. Jadi ketika ada bersentuhan, Anda bisa langsung menyemprot, dan di rumah nanti Anda mencuci tangan Anda lagi. Kalau perlu, setelah Anda bertemu, walaupun Anda jaga jarak, jangan temui dulu. Mungkin ada adik kecil Anda atau nenek Anda ganti dulu pakaian Anda, baru dipakainya langsung direndam dan dicuci, biar tidak ada virus-virus yang menempel di dalam pakaian Anda. Kita nggak tahu karena virus itu kan ukurannya sangat-sangat kecil, jadi waspada itu jauh lebih baik. Ya. Baiklah, silakan kelompok 2. Tadi saya meminta Anda untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Silakan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan jawaban pertanyaan dari nomor 2. Ceritakan cara pencegahan COVID-19 di lingkungan tempat tinggalmu. 1. Menyemprot disinfektan di lingkungan sekitar. 2. Membuat satu gerbang untuk masuk keluar dan menyiapkan tempat mencuci tangan. 3. Mengkampanyekan memakai masker. 4. Menekankan keluar apabila ada keperluan mendesak. Sekian dan terima kasih. Iya. Tadi yang ketiga tadi apa, Nak? Mengkampanyekan memakai masker. Mengkampanyekan memakai masker. Kemudian ketika kita tidak ada keperluan mendesak, kita jangan keluar dari rumah kita ya. Jadi ya benar-benar kalau keperluan yang mendesak tidak bisa ditunda, baru kita keluar dari rumah. Baiklah, terima kasih kelompok 2 atas jawabannya. Kelompok lain sudah paham semua dengan jawaban kelompok 2? Sudah, berarti kita lanjutkan di kelompok 3. Jadi pertanyaan nomor 3, silakan kelompok 3. Siapa yang membacakannya? Ya, silakan. Baiklah, saya akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan nomor 3. HIV/AIDS masih menjadi penyakit yang paling menakutkan bagi orang di dunia. Apalagi penyakit yang disebabkan virus ini belum ditemukan obatnya. Beberapa mitos mulai merebak sehingga seringkali memicu kesalahpahaman antara masyarakat dan penderita HIV/AIDS. Tuliskan ciri-ciri yang kamu ketahui tentang penyebab virus HIV/AIDS. Ciri-ciri penyakit virus HIV/AIDS: yang pertama, demam dan batuk. Kedua, diare. Yang ketiga, luka di mulut seperti sariawan. Yang keempat, mudah lelah. Yang kelima, mual, muntah, diare. Demikianlah jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kelompok 3. Adakah tanggapan dari kelompok lain? Atau semuanya sudah paham mengenai dari ciri dan gejala orang yang kena HIV/AIDS? Paham ya? Jadi penyakit ini rentan waktunya seperti tadi dibilang dari awal, di video juga sudah ada, itu ada 4 tahapan. Jadi ada tahap jendela, yaitu 1-3 bulan. Nah, di 1-3 bulan itu ada ciri-cirinya. Dia sariawan, dia lemas, dia istilahnya mudah sakit, demam pula, bahkan dia diare. Cuma itu hanya 1 dan 3 bulan. Kemudian tahap itu berhenti. Tidak ada tanda-tanda orang itu terkena HIV.
Jadi tidak ada sama sekali. Jadi kemudian baru nampak lagi ketika 5 sampai 10 tahun. Jadi kalau dia Saya dari kelompok 4 akan menjawab soal nomor 4. Tuliskan fakta dan mitos tentang terjangkit dan tertularnya virus AIDS yang kalian tulis. Analisa serta berikan alasan mengapa kalian menggolongkan hal tersebut ke dalam fakta dan mitos. Jawabannya adalah mitos. 1. Berjabat tangan bisa menularkan HIV atau AIDS. 2. AIDS atau AIDS. 2. Makan bersama menularkan HIV dan AIDS. 3. Kena HIV atau AIDS vonis mati. 4. Penderita HIV atau AIDS tidak bisa punya anak. Fakta. 1. Berjabat tangan tidak menularkan HIV atau AIDS. 2. Makan bersama tidak menularkan HIV atau AIDS. 3. Kena HIV atau AIDS vonis mati, bukan vonis mati, karena menentukan kematian adalah takdir Allah. 4. Penderita HIV atau AIDS bisa punya anak dengan program tertentu. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Reno dari kelompok 4. Nah, sekarang pertanyaan yang kelima itu tadi Ibu minta di kelompok 5. Silakan kelompok 5 untuk memaparkan jawabannya. Baiklah, saya dari kelompok 5 akan menjawab soal nomor 5. Jelaskan cara penularan virus HIV dan apa akibat yang ditimbulkan apabila seseorang telah menderita AIDS. Jawab, seks bebas, pemakaian jarum suntik bersama, transfusi darah dengan seseorang penderita HIV/AIDS homoseksual. Akibat yang ditimbulkan apabila seseorang telah menderita AIDS adalah menghilangkan kekebalan di seluruh tubuh sehingga menyebabkan rentan terhadap segala penyakit dan bisa menyebabkan kematian. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kelompok 5. Ada yang mau menanggapi dari jawaban dari teman Anda tadi mengenai pertanyaan yang nomor 5? Kelompok 1 sudah paham? Paham ya? Nah, sekarang kelihatannya Anda sudah membuat ada poster yang Ibu minta yaitu sebagai nilai afektif Anda. Jadi nanti Ibu minta poster ini Anda maju ke depan. Anda bacakan apa isi dari poster ini, kemudian Anda presentasikan ke teman Anda. Nanti Ibu minta 3 kelompok aja, yaitu kelompok 1, 2, dan 3. Jadi ada 2 kelompok membahas mengenai pencegahan coronavirus dan 1 kelompok mengenai HIV. Ya. Tentang cara pencegahan COVID-19 yang akan dibacakan oleh Ferawati. Baiklah, di sini kami telah membuat poster cara pencegahan coronavirus. Yang pertama itu sering cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, gunakan masker bila kita batuk atau pilek. Yang ketiga, konsumsi gizi seimbang, berbanyak sayur dan buah. 4. Hati-hati kontak dengan hewan. Rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Jangan mengkonsumsi daging yang tidak bermangsa. Bila batuk dan pilek, sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Nah, bagi yang ingin melakukan perjalanan ke Cina, hendaknya menggunakan masker bila berada di kerumunan orang. Jika mengalami penyakit pernapasan selama di Cina atau setelah kembali ke tanah air, segera hubungi petugas kesehatan dan sampaikan riwayat perjalanan. Dan yang terakhir, disarankan tidak mengunjungi pasar hewan. Pemaparan tentang cara pencegahan coronavirus dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kelompok 1. Silakan duduk ke tempat duduknya. Ini sudah sangat baik. Coba saya lihat dulu ya. Ini sudah sangat baik. Jadi ini adalah poster untuk pencegahan virus corona. Jadi ini sudah baik, dia bikinnya sudah punya styrofoam, tadi sudah punya kaca yang sangat baik, dan tata cara nyampainya sudah baik. Dan ini juga memiliki warna yang menarik. Tertarik nggak untuk membacanya? Tertarik. Tertarik nggak bacanya? Tertarik nggak lihat warnanya? Tertarik. Nah, jadi warnanya sudah sangat baik sehingga menarik perhatian. Karena memang fungsi
dari poster ini. Oke, silakan sekarang kelompok 2 untuk memaparkan posternya. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang cara mencegah HIV/AIDS yang akan dibacakan oleh Nafita Sari. Baiklah, di sini kami sudah membuat poster tentang HIV/AIDS. Cara menghindari HIV/AIDS: tidak berganti-ganti pasangan, tidak berhubungan dengan pasangan yang terinfeksi HIV, hindari seks bebas, tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian, pastikan darah dan produk darah telah melalui tes HIV/AIDS. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Hindari penyakitnya, bukan orangnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kelompok 3. Kelompok 2 ya. Silakan untuk kelompok 2. Baiklah, saya lihat dulu ya posternya ini. Posternya ini ini sudah bagus posternya, warnanya juga menarik, cuma problemnya tulisannya terlalu kecil sehingga kalian sendiri juga susah untuk membacanya. Jadi sekali lagi kalau disuruh bikin posternya tulisannya agak lebih besar sehingga menarik perhatian orang. Cuma semuanya saya lebih suka hindari penyakitnya, bukan orangnya. Jadi orang HIV/AIDS yang dihindari, penyakitnya yang dihindari, karena berjabat tangan itu tidak akan menulari HIV/AIDS. Jadi berdekatan duduk itu tidak akan menghindari HIV/AIDS. Jadi Anda menghindari penyakitnya, bukan orangnya. Peace. Silakan kelompok 2 untuk kelompok 3 maaf untuk memaparkan dari posternya. Silakan maju. Semuanya ya, maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poster yang kami buat itu mengenai waspada virus corona. Apa itu virus corona? Virus corona merupakan kelompok besar virus yang mampu menginfeksi manusia dan hewan. Infeksi yang ditimbulkan dapat mengganggu sistem pernapasan. Terus, bagaimana sih cara virus corona menyebar? Yang pertama, virus corona akan menyebar ketika tetesan kecil air ludah atau ketika kita bersin. Yang kedua, masuk ke dalam hidung, mata atau mulut. Terus ada juga penyebarannya, yang pertama kontak langsung dengan orang yang Gambarnya cuma memang masih sayang sekali bagian biru depan itu coba kalau pakai spidol warna hitam itu akan lebih baik lagi. Kemudian ya nama kelompok ada baiknya bisa jadi belakang, kemudian ada baiknya kalau di bingkai. Baiklah, terima kasih kelompok 3 atas pemaparannya. Baiklah, terima kasih Anda semua sudah memaparkan hasil dari poster Anda. Posternya sangat baik-baik semua, bagus-bagus semua. Ibu sangat bangga kepada Anda sudah bisa menghasilkan poster yang sangat baik. Dan kita tetap sehat, tetap semangat, tetap melakukan aktivitas kita dengan baik walaupun di tengah wabah pandemi corona ini. Nah, pelajaran kita sudah selesai, kita tadi sudah berdiskusi, Anda sudah menyampaikan pendapat Anda mengenai materi ini. Jadi kita simpulkan dulu pelajaran kita hari ini ya anak-anak ya. Ya, Bu. Iya, siapa yang bersedia untuk menyimpulkan? Tangan. Nah, silakan. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah penyakit HIV/AIDS dan coronavirus adalah salah satu contoh penyakit yang disebabkan oleh virus. Cara menghindari coronavirus dengan pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Cara menghindari HIV/AIDS dengan tidak seks bebas, tidak bergantian jarum suntik, tidak bergantian tutup luka terbuka, dan telah vaksinasi. Demikianlah kesimpulan dari saya. Sekian, terima kasih.
Baiklah, terima kasih atas kesimpulannya. Nah, Ibu ini lagi ya. Jadi, coronavirus sama HIV/AIDS itu merupakan kasus-kasus penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi, kemudian cara menghindari coronavirus yaitu dengan 3M. Jadi, Anda memakai masker, Anda mencuci tangan, kemudian Anda menjaga jarak. Kemudian untuk menghindari HIV/AIDS ada 4T. Jadi Anda tidak seks bebas, Anda tidak memakai jarum suntik bergantian, Anda tutup luka yang terbuka. Tadi bukan tidak ya, tapi tutup luka yang terbuka. Kemudian Anda telah melakukan vaksinasi. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Baiklah, karena ini sudah selesai, Ibu karena tadi sudah ada pretest, berarti ada post-test ya. Ibu evaluasi dulu pembelajaran kita hari ini, apakah benar Anda bisa istilahnya mengisinya lagi setelah kita belajar, berhasilkah pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu minta soalnya ada 10 sama seperti tadi, tetap pilihan ganda. Jadi silakan isi. Silakan Anda cari jawaban yang tepat karena pasti suatu pretest tadi Anda belum menjawabnya dengan tepat karena Anda belum mengetahui materi yang kita pelajari hari ini. Berhasil nggak? Kita lihat di pembelajaran. Oke, mengerti? Bisa isinya? Baiklah, sudah selesai isi post-testnya? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, silakan dikumpul sini. Saya. Oke. Bisa kan jawabnya? Bisa. Baiklah, karena tadi sudah post-test, Anda juga sudah mengerjakannya. Ibu lihat sebentar sudah baik sepertinya jawaban Anda. Jadi, Ibu sekarang minta Anda, salah satu dari Anda yang bersedia memberikan komentar, memberikan tanggapan mengenai pembelajaran kita yang dari awal saya melakukan pembukaan pelajaran, kelihatan inti. Anda komentari, adakah yang masih salah dalam proses pembelajaran ini, adakah yang belum Anda mengerti dalam proses pembelajaran ini. Silahkan sebagai refleksi diri saya, apakah ada perbaikan untuk pembelajaran depannya. Sampai yang bersedia untuk membantu Ibu berkomentar mengenai pembelajaran kita hari ini, silakan di tanganmu. Oke, baiklah, silakan. Baiklah, saya akan berkomentar tentang pelajaran kita hari ini. Alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Saya akan berkomentar tentang pelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk Ibu telah menyampaikan materi tentang corona dan HIV/AIDS. Itu menurut saya sangat baik dan penjelasannya juga jelas. Jadi kami dapat memahami tentang cara penyebaran virus corona dan cara pencegahannya, dan juga kami mengetahui betapa bahayanya penyakit HIV/AIDS dan cara penyebarannya juga. Jadi menurut saya pelajaran kita hari ini sangat jelas dan baik. Terima kasih. Terima kasih Lisa atas komentarnya. Adakah lagi yang mau berkomentar atau semuanya setuju dengan pendapat Lisa bahwa pembelajaran kita hari ini alhamdulillah sudah sangat baik dan sudah bermanfaat dalam kehidupan Anda? Setuju nggak? Setuju. Alhamdulillah, berarti pembelajaran kita sudah berlangsung dengan baik. Nah, untuk pembelajaran kita berikutnya, karena ini materi terakhir ya, kita sudah belajar mengenai ciri-ciri, kita belajar mengenai verifikasi, kita belajar mengenai peranan virus, bahkan kita
pelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih ketua kelas telah memimpin doa kita. Ibu sebelumnya mohon maaf lahir batin kalau selama pembelajaran kita hari ini Ibu ada salah baik dari tutur kata atau sikap saya mohon maaf. Jadi kebaikan itu hanya dari Allah dan kekurangan itu dari saya sebagai makhluk hidup, sebagai manusia banyak. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.